jujur aja, LC ini banyak dari Jawa Barat, kita akui. Mungkin banyakan jebolan dari Bandung gitu. Dulu dari Bandung mungkin sudah agak lama, mukanya terlalu sering dikenal. Iya, kita memiliki pemimpin yang pemikirannya tuh dangkal seperti ini. Sama sekali tidak ada keberpihakan terhadap kelompok perempuan. Ini cermin dan menjadi jawaban. Teteh hatur nuhun ya atas koreksinya. Nanti kalau lihat tayangan video yang lengkap ya di video. Akhirnya dibungkam, dipermalukan ya. Itulah, makanya jangan sepotong-potong, Mbak, untuk lu cantik, Mbak. Kemungkinan yang akan terjadi kalau Kang Deddy Mulyadi maju jadi Presiden RI 2029. Pertama, kalau KDM gagal jadi presiden, pendukungnya pasti kecewa. Warga Bapak ngadu ke warga Jakarta. Mereka adalah korban gagal bayar. KSP Mekarsari cabang Karawang sudah berusaha. Yang jadi pertanyaannya yang ngajak buat ngadu ke warga Jakarta siapa teh? Siapa? Nih ya Kasih dengerin. paham, Gua tahu lu teh, Po. lu tuh orang pinter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi dan video viral Indonesia. Dan updatean terbaru datang lagi, guys. Kali ini datang dari Kang Deddy Mulyadi dan informasi menarik lainnya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat. Berkah rezekinya bahagia dunia akhirat, makin cantik, semak, buhay dan bahenol. Seperti biasa guys ya, sebelum kita bahas topik menarik di kesempatan saat ini nih, buat teman-teman ada tawaran nih. Ini soalnya lagi produksi sendiri gitu guys ya. Lagi produksi sendiri, yaitu ada kerupuk. Nah nih guys ya. Ini namanya adalah kerupuk puli Bapak Aing nih. Kerupuk puli Bapak Aing khas dari Situbondo, Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang mau nih ya, ini karena stoknya banyak, masih banyak ya buat teman-teman. Ini masih mentah ya, dan isinya ini setengah kilo. Oke, setengah kilo itu sekitar 300 sampai 400 biji guys. Kalau digoreng ini tanpa jemur lagi, kriuk lebih mantep, dibikin rujak juga enak banget guys ya. Teman makan juga enak banget. Harganya murah sekali. Kalau teman-teman pingin, langsung aja hubungi nomor WA di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah ini ya. Dan gratis ongkir pastinya ya. Bayar di tempat juga bisa. Seluruh Indonesia bisa guys. Tenang ya, aman. Karena ini sudah dilapisi bubble wrap yang tebal, jadi aman insya Allah. Oke. Puli Bapak Aing. Kerupuk puli Bapak Aing asli dari Situbondo, Jawa Timur nih guys. Oke. Buruan ya, ini dari ikan, dari bahan-bahan rempah yang mantep banget. Dan juga tentunya tanpa bahan pengawet. Oke. Nah ini contoh kalau udah digoreng guys. Nah, ini contoh yang sudah digoreng ya, gambarnya nih ya. Wih, pokoknya kriuk, keres, gurih. Kalau dicocol pakai bumbu rujak petis nih misalnya, wih mantap banget. Ya, jadi buruan ya di CO nanti kalau udah selesai nonton kontennya. Ya udah, kita bahas sebuah konten menarik di kesempatan saat ini, yaitu wanita cantik nih guys. Wih, yang tadi sempat saya bahas juga, yang nyenggol-nyenggol Kang Deddy Mulyadi. Soal nggak terima, katanya LC ini kebanyakan memang dari Jabar, terutama dari Bandung. Ini dianggapnya Kang Deddy Mulyadi melakukan pelecehan lah gitu ya. Terus tidak mementingkan kepentingan wanita dan lain sebagainya. Langsung dapat balasan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dikasih paham, dikasih ulti juga. Oke, bagaimana ya pesannya nanti kita akan bahas. Langsung aja kita simak untuk informasi dan video yang pertama berikut ini. Lagi di kawasan Om, orang mana? Buah Batu, Pak. Buah Batu Bandung. Waduh, udah lama kerja sini? Baru 3 bulan, Pak. Baru 3 bulan. Gaji cukup? Upah UMK apa di atas? Di atas, Pak. Upahnya di atas UMK. Oke. Nih. Orang mana? Orang Pak. Rawa. Ini Kuningan. Kan? Orang Subang ada, orang Subang. Mana orang Subang? Sini. Oh, deh. Nih. Orang Kasomalang. Kasomalang. Sekolahnya dulu mana? Sekolahnya Di Bintar Jalan Cakap. Bintar Jalan Cagak. Kerja di sini upahnya berapa? Upahnya? Upah. Cukup berapa? Cukup UMK. Lebih dari UMK ya. Pokoknya nanti program magangnya, nah kita sampein juga. Nanti biar anak-anak di Jawa Barat yang jurusan otomotif di sini ikut program magang 6 bulan, ya kan? Sehingga nanti begitu lulus dia nggak usah lagi seleksi kerja, karena di sini dibutuhkan. Itu maksudnya prakerja.
Semangat ya. Industri di Jawa Barat terus tumbuh, investasi terus meningkat, rekrutmen tenaga kerja. Keren, Jabar istimewa. Nah, ini salah satu contoh dari faktanya guys ya, yang katanya banyak pengangguran lain dan lain sebagainya. Iya sih, yang ditampilin yang mungkin mereka yang belum kerja. Tapi sebenarnya kalau mau ditampilin juga yang udah kerja ya banyak juga ya di Jabar. Bahkan di atas UMK guys gajinya, keren ya. Kayaknya viral, tinggal di luhur. Salah satu lembaga penelitian atau lembaga survei kaitan calon presiden tahun 2029. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengungguli presiden yang sedang menjabat. Lihat Kang Deddy Mulyadi mendapatkan 35%. Presiden yang menjabat mendapatkan 14,%. Dapat dipercaya enggak ya lembaga survei ini? Mudah-mudahan ini menjadi gambaran calon untuk tahun 2029. Kalau memang hasilnya seperti ini, hasil penelitian, lembaga survei, Kang Deddy Mulyadi mendapatkan 35,%. Mudah-mudahan sing barokah maslahat manfaat. Amin. Masih menjadi perbincangan nih detik ini guys ya mengenai survei ini. Kita kawal saja, semoga saja bukan cuma di tahun ini ya surveinya seperti ini. Tapi semakin lama tahun semakin mendekati 2029, insya Allah surveinya semakin melejit. Entah untuk Jabar 2 periode kayak ya, atau kalau memang rakyat memanggil untuk RI 1, ya kita tungguin aja lah bagaimana nanti takdir yang terjadi pada Kang Deddy Mulyadi guys ya. Warga Bapak ngadu ke warga Jakarta. Mereka adalah korban gagal bayar KSP Mekarsari cabang Karawang sudah berusaha kesana kemari mencari bantuan. Mulai dari Pengadilan Negeri Karawang, Subang, sampai Bandung. Surat klarifikasi dikirim, somasi dilayangkan, tapi respon yang mereka dapat tak mendapat kejelasan, Pak. Ketika mereka meminta agar perkara ini dilanjutkan melalui gugatan, mereka justru diarahkan ke Jakarta dan diminta menyiapkan biaya operasional serta transportasi, Pak. Kasihan nenek narti dan lansia lainnya. Bapak Aing, mereka kan warga Karawang. Pengadilannya juga ada di Karawang. Kalau korban sudah kehilangan uang, kemudian harus keluar uang lagi untuk transportasi demi mencari keadilan, terus korban harus mengadu kemana ya Pak? Kasihan nenek narti. Kasihan para korban lainnya yang sudah tua, ada yang cuci darah, operasi jantung, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum uangnya dikembalikan. Karena begitu sulitnya proses ini, warga Bapak berpikir, percuma lapor, ujung-ujungnya diminta keluar. Yang jadi pertanyaannya yang ngajak buat ngadu ke warga Jakarta siapa teh? Siapa? Nih ya dengerin. Gua tahu lu teh, lu tuh orang pinter ya, orang berpendidikan kalau ngelihat dari cara lu ngomong, dari cara lu membahas terkait persoalan ini, ya kan? Cuman gua mau ngomong, lu kalau mau ngadu, mau menyampaikan sesuatu kepada pemerintah Jawa Barat, yaitu kepada Pak Deddy Mulyadi, setidaknya lu sebutin si nenek tersebut itu disuruh sama siapa buat mengadu ke warga Jakarta. Betul, kasih paham teh. Tahu saya sih dia itu pengacara teh, nggak tahu ya pengacara magang atau gimana gak? Jawa Barat jujur aja, LC ini banyak dari Jawa Barat kita akui. Mungkin banyakan jebolan dari Bandung gitu dulu. Dulu dari Bandung mungkin sudah agak lama mukanya terlalu sering dikenal, akhirnya biar menjadi yang baru pindah ke Maumere. Sedih ya kita memiliki pemimpin yang pemikirannya tuh dangkal seperti ini. Sama sekali tidak ada keberpihakan terhadap kelompok perempuan. Ini cermin dan menjadi jawaban mengapa tingkat kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Barat itu masih tinggi. Teteh hatur nuhun ya atas koreksinya. Nanti kalau lihat tayangan video yang lengkap ya. Di video itu justru menggambarkan keprihatinan kami dan komitmen kami untuk membela kaum perempuan Jawa Barat yang bekerja di berbagai tempat, termasuk bekerja sebagai LC di klub malam. Dan itu kami buktikan pada saat di Maumere ada pelecehan dan tindak pidana yang mengarah pada TPPO. Kami pergi ke sana menjemputnya dan bekerja sama dengan Suster Ika sehingga mereka bisa kembali, dan mereka hari ini bisa kembali ke Jawa Barat dan pelakunya bisa dipidana. Kami juga bisa lihat
sering mengembalikan korban TPPU yang ada di Cina, membiayai, berkomunikasi dengan para dubes agar mereka bisa kembali. Kami terus mengembalikan TKI Indonesia yang berada di Timur Tengah yang mereka berangkat secara ilegal. Dan itu semuanya adalah komitmen, bukan hanya ucapan, tapi tindakan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas koreksinya. Mari kita bersama-sama bekerja untuk melindungi perempuan yang ada di Jawa Barat dengan meningkatkan kualitas pendidikannya, kualitas kesempatan kerjanya, dan membangun kesetaraan dalam perspektif kehidupan kenegaraan. Hatur nuhun ya, salam hormat. Nanti kalau ada lagi peristiwa yang kami bekerja untuk melindungi perempuan-perempuan Jawa Barat yang ada di tempat lain, bahkan di Jawa Barat, Mbak ikut juga memberikan support dan opini agar semua orang memiliki prinsip yang sama, perspektif yang sama, dan visi. Eman sama cantiknya ya, cantik, anggun. Duh, orang-orang Jabar kan memang kebanyakan cantik-cantik tuh. Tapi sayang ya, dangkal juga pemikirannya. Jangan cuma ngatain Kang Deddy Mulyadi dangkal pemikirannya. Anda juga harus introspeksi diri. Udah motong-motong video yang dibahas cuma sepotong doang, gak keseluruhan ya. Mbak, udahlah Mbak, jangan nyinyir terus ya. Mending kalau jomblo langsung ke rumah aja lah wes ya. Dah nanti saya kasih sesuatu. Yang akan terjadi kalau Kang Deddy Mulyadi maju jadi Presiden RI 2029. Pertama, kalau KDM gagal jadi presiden, pendukungnya pasti kecewa. Tapi di tingkat nasional, respons masyarakat kemungkinan akan beragam karena Indonesia punya banyak tokoh politik. Kedua, kalau KDM menang, gaya kepemimpinannya yang sering turun langsung ke lapangan bisa membawa warna baru. Tapi tantangan mengurus negara sebesar Indonesia tentu jauh lebih kompleks. Dan ketiga, apakah KDM memang layak jadi Presiden RI? Assalamualaikum. Wah, masih menjadi pro dan kontra sih. Kita doakan saja ya bagaimana takdir yang akan terjadi pada Kang Deddy Mulyadi di tahun 2029. Kita doakan yang terbaik, guys. Oke kawan, itulah informasi dan video reaksi dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk berikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Bantu share sebanyak-banyaknya dan klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupdate informasi terbaru soal Kang Deddy Mulyadi. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya dipesan dulu guys kerupuk Bapak Aingnya dulu nih, ntar kebalik. Nah, nih ya. Nih, ini adalah kerupuk Bapak Aing. Bapak Aing, iya betul. Kerupuk puli Bapak Aing guys ya. Kerupuk puli Bapak Aing ini rasanya mantap, gurih sekali tanpa pengawet ya. Cocok buat rujak, teman makan, cemilan dan lain sebagainya. Ini mentah ya. Ini setengah kilo. Wih, banyak loh guys, sekitar 300 sampai 400 biji. Kalau udah digoreng, wih kayaknya 3 toples besar nanti dapatnya. Ditunggu ya di WA di kolom komentar yang sudah saya sematkan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye bye semua.